Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi kembali dalam kajian ilmu pada malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf kalau saya repotkan karena ini adalah kemudahan ya. Dan insya Allah mungkin sampai sekitar 1-2 kali lagi saya menggunakan slide. Setelah itu mungkin akan lagi biasa. Jadi ini slide ini saya merasa perlukan untuk menjabarkan lebih kepada pemetaan dalam ilmu agama Islam. Sekadar mengulangi diskusi kita kemarin bahwa kita kemarin terkait membicarakan terkait dengan masalah ilmu. Betapa pentingnya kita menentukan ilmu sebagai sebuah hal yang boleh dibilang wajib untuk kita capai, karena hanya dengan ilmu dan keimananlah kita ini memiliki derajat yang lebih tinggi daripada yang lain. Ilmu yang seperti apa? Nah itu yang masing-masing orang punya sudut pandang yang berbeda. Kalau kita melihat agama, tentunya segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan agama itu adalah ilmu agama. Kemaslahatan agama itu adalah ilmu agama. Jadi Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Para Rasulullah SAW sendiri mengibaratkan bahwa keberkahan sebuah hari itu kalau hari itu beliau mendapatkan ilmu, baik itu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu ataupun ilmu dalam pengertian ilmu hikmah yang didapat dari pengalaman sehari-hari ketika beliau berinteraksi dalam kehidupan dengan para sahabat. Saya di sini hanya mengambil contoh bagaimana Imam Ghazali membagi ilmu. Ya, ini ilmu menurut pembagian Imam Ghazali. Sekedar mereview bahwa ilmu dalam pembagian Imam Ghazali itu ada ilmu ibadat, tentang tata cara ibadah yang selama ini kita lakukan. Tata cara ibadah itu adanya dalam rukun Islam ya. Kemudian ilmu adat itu adalah muamalah. Muamalah itu artinya bergaul dan berinteraksi sosial antara satu orang dengan orang yang lain, baik dalam skup kecil seperti untuk skup keluarga maupun tetangga, lingkungan dan begitu seterusnya dengan milieu yang lebih luas. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu al-muhlikat. Al-muhlikat itu adalah kita juga perlu tahu apa-apa potensi yang dianggap merusak jiwa. Setiap orang punya potensi yang merusak jiwa atau dirinya sendiri. Jadi kita perlu tahu ada istiadat buruk yang menjadi bawaan sebagai manusia pada umumnya, dan ada istiadat buruk yang sifatnya custom. Setiap orang itu punya adat istiadat buruk yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ada orang yang kecenderungan adat istiadatnya itu sombong. Ada orang yang kecenderungan adat istiadat buruknya itu suka gampang membohong. Ada orang tidak sombong, tidak membohong, tapi kadang-kadang dia kurang amanah, kurang jujur. Mungkin setiap orang itu punya kecenderungan negatif yang berlainan. Nah, setiap orang itu maka wajib untuk mengetahui setiap orang itu memiliki keburukan-keburukan yang sifatnya generik, umum, tapi ada juga yang sifatnya khusus. Nah, orang akan menjadi baik kalau dia tahu penyakit dirinya itu apa. Orang bisa memperbaiki diri kalau dia tahu penyakitnya itu apa. Jadi kalau kita ini tahu sakit kepala, maka yang kita minum adalah obat sakit kepala. Sama halnya, kalau misalnya kita tahu bahwa kecenderungan kita itu lebih dalam hal ketidakjujuran misalnya kan, kita tidak sombong, tapi kita gampang untuk tidak jujur, maka mudah kita memiliki upaya untuk memperbaiki diri. Nah, itu termasuk bagian daripada ilmu yang disyariatkan dalam agama untuk dipelajari. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu munjiat. Munjiat itu adalah ilmu akhlak, bagaimana menyelamatkan diri. Kalau kita sudah tahu ilmu ibadatnya, kita sudah tahu ilmu muamalahnya, kemudian kita tahu ilmu yang bisa mendeteksi keburukan-keburukan diri kita, baru kemudian kita mempelajari bagaimana caranya menyelamatkan diri kita.
agama itu kalau disimplify, kalau disimpelkan ilmunya nggak banyak. Nah kemudian ada pertanyaan, ilmu tauhid itu ada di mana? Sebenarnya sebelum membicarakan ilmu ini, ilmu tauhid itu sudah duluan, gitu loh. Jadi ilmu tauhid itu ilmu tentang kepercayaan kepada Allah. Orang nggak mungkin bersyahadat sebelum dia meyakini tentang tauhid. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu beyond. Sebelum ini orang sudah tauhid dulu. Aplikasinya baru dalam ilmu-ilmu seperti ini. Aplikasinya baru dalam ibadah. Aplikasinya baru dalam adat. Aplikasinya baru dalam ilmu munjiat dan lain sebagainya. Jadi ilmu tauhid itu dideskripsikan dalam amaliyah yang konkret. Ya. Jadi ilmu ibadat itu adalah fikih, syariat, rukun Islam lah. Nah, itu adalah ilmu ibadat. Ya, syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Kira-kira kalau dalam urusan ibadat itu ya itu yang wajib dan yang sunnahnya. Kemudian ilmu adat yaitu ilmu sosial seperti ilmu dagang, hubungan antara suami istri, hubungan antara bapak dengan anak, hubungan antara tetangga, hubungan antar negara. Termasuk sebenarnya ilmu adat pun itu nanti memiliki varian fikih yang lain namanya fikih siasah. Jadi fikih siasah itu merupakan kombinasi antara fikih syariat dengan fikih muamalah. Jadi nanti di sana perkembangannya ada fikih politik. Jadi Islam tidak melarang politik, tapi Islam juga mengeluarkan teori bagaimana berpolitik secara Islami. Ada yang namanya fikih politik. Fikih politik itu merupakan sebuah titik kompromi antara ilmu syariat dengan ilmu muamalah. Ya, ilmu mulikat tadi tentang sifat-sifat tercela, kemudian ilmu munjiat adalah tentang akhlak mulia. Sesederhana ini sebenarnya ilmu dalam agama untuk bisa kita pelajari. Jadi jangan sampai kita hanya fokus ke dalam urusan ibadah saja, jangan juga hanya muamalah saja, tapi ilmu akhlak dan ilmu yang mendeteksi keburukan kita itu sangat perlu. Maka ini yang kita kadang-kadang suka melihat fenomena, ada ustadz, ada guru yang sering sekali kalau dia berceramah itu suka gampang menyinggung orang. Banyak sekali orang yang tersinggung, yang kebetulan kena dengan perilaku keburukan dia, besoknya kadang-kadang dia nggak datang. Nah itu kan ujian. Sebenarnya guru-guru atau ustadz-ustadz yang suka mengkritik para jamaahnya, itu dia memfokuskan kepada ilmu muhlikat, menyadarkan. Maka dalam mendeteksi al-muhlikat, mendeteksi keburukan-keburukan diri pribadi, kalau dalam dunia tasawuf, yang pertama kali harus dipergauli itu, bukan digauli ya, yang pertama kali harus dipergauli itu adalah guru. Maka dalam tasawuf itu yang namanya suhbah, yang namanya pergaulan itu sangat penting. Dan suhbah yang pertama itu adalah suhbah dengan mursyid. Karena biasanya orang dalam posisi makom sebagai mursyid, dia akan bisa mendeteksi dengan kepekaan dan karomahnya kekurangan atau keburukan atau kecenderungan sifat buruk daripada seorang murid. Walaupun seorang murid itu tidak berbicara, tidak menyampaikan, seorang mursyid bisa tahu. Nah, dalam akidah Katolik pun sama. Ketika orang datang melakukan pengakuan dosa kepada pendeta, itu sebenarnya dia melakukan sebuah tata cara ibadah yang mirip, yaitu ilmu muhlikat, introspeksi diri, gitu. Jadi ketika seorang pendosa secara pribadi datang kepada seorang pendeta menyampaikan dosa yang sudah dia lakukan, sebenarnya memiliki benang merah. Di sini yang namanya ilmu muhlikat. Cuman persoalannya saat itu dosa bisa ditebus dengan uang. Nah itu bedanya antara eksekusinya di dunia Katolik dengan dunia Islam kan tidak. Kalau seorang mursyid, ketika seorang murid datang menyampaikan keburukan-keburukan sifatnya, dia akan membimbing bagaimana caranya menghindari sifat buruk itu, menggantinya kemudian dengan kelakuan-kelakuan yang memiliki varian daripada akhlak mulia. Nah, jadi ilmu adat dengan ilmu ibadat itu adalah amaliyah lahir, itu sifatnya lahir. Nanti turunannya itu adalah berupa kaidah dan hukum. Jadi kalau kita buka buku fikih yang tebalnya segini, itu baru mencakup tentang amaliyah ibadah dan amaliyah muamalah. Jadi yang ada di situ cuma hukum halal, haram, mubah, makruh, itu saja. Nanti yang keluar dari dua varian itu adalah yaitu
wajib, sunnah, makruh, mubah, halal, haram. Selesai. Nah, kemudian untuk yang memulihkan dari pujian itu adalah amaliyah batin. Kecenderungannya disitulah kajian daripada tasawuf. Jadi ilmu agama itu harus dipelajari secara lengkap. Maka kalau misalnya ada orang yang menolak tasawuf dalam dunia agama, ini agak aneh. Karena kalau misalnya kita menolak tasawuf dengan alasan konten, akibatnya ilmu agama kita cuma separuh. Syariatnya doang yang kita bisa kuasai, batinnya tidak. Kecuali yang digugat itu istilah, itu baru soal. Kalau istilah baru perdebatannya ringan. Tapi kalau sudah masalah konten digugat, nah ini enak. Bukan enak, nah ini nggak enak gitu loh. Masa yang namanya muhasabah dan muraqabah digugat, padahal itu bagian daripada fundamental ilmu tasawuf. Inilah kira-kira review dari kajian yang terakhir kita lakukan kemarin. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ke dalam slide berikutnya. Nah, sebelum kita kepada dunia tasawuf, kita sedikit mereview tentang urusan syariat dulu. Kan ini tadi ilmu kan beda ya. Ada syariat, ada ilmu batin. Ilmu syariat itu ilmu lahir. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada umat yang Allah anugerahkan keyakinan lebih utama daripada keyakinan yang dianugerahkan kepada umat. Karena apa? Yang namanya ajaran Islam itu merupakan sebuah ajaran yang diturunkan sengaja untuk melengkapi ajaran-ajaran samawi yang sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah ada yang namanya ajaran Bani Israel yang bersumber dari kitab Zabur, kitab Taurat, kemudian kitab Injil. Akan tetapi syariat-syariatnya itu cenderung membuat umatnya itu malah menjadikan agama menjadi musuh. Jadi kalau kita lihat kepada syariatnya Nabi Musa misalnya, itu berat sekali Pak. Syariat Nabi Musa itu kalau misalnya kita aplikasikan ke dalam umat yang ada zaman sekarang, nggak mungkin bisa dilakukan. Karena di sana pada saat itu orang yang melakukan dosa itu salah satu penghapusan dosanya dia harus melakukan hati atau bunuh diri. Al-qatlu bil qatli, al-ainu bil aini. Jadi istilahnya itu harus apple to apple. Orang yang melakukan sebuah kesalahan maka dia akan mendapatkan akibat yang boleh dibilang sangat jauh dari unsur perhitungan. Salah satu contoh daripada kaidah atau misalnya cuma terdukusan, orang yang ibu misalnya lagi haid, zaman Nabi Musa dahulu, itu orang perempuan haid tidak boleh ada di dalam rumah. Jadi rumah-rumah Bani Israel zaman dulu itu punya sebuah ruangan di luar rumah untuk menampung perempuan-perempuan yang sedang mengalami haid. Jadi mereka nggak boleh bercampur, makan pun tidak boleh, apalagi tidur. Bayangkan saat itu orang yang dalam keadaan haid itu dimarginalkan sedemikian rupa. Orang kalau sudah melakukan kesalahan, kemudian kesalahannya tidak sampai kepada harus dibunuh, di rumahnya itu ditulis sebuah pengumuman, ditulis setiap orang bisa melihat selama 40 hari si fulan atau saya melakukan kesalahan ini dan lain sebagainya. Jadi saat itu banyak sekali syariat-syariat agama sebelumnya yang bisa dibilang sangat memberatkan umat, sehingga akhirnya apa? Umatnya berontak kepada para nabi. Maka jangan heran bahwa lebih daripada 60% hingga 70% nabi-nabi waktu zaman Bani Israel itu kebanyakan nabinya dibunuh oleh umatnya sendiri. Karena apa? Dianggap syariatnya itu merupakan beban yang sangat luar biasa. Jadi mereka melakukan pemberontakan sampai membunuh para nabi, minimal mereka menyakiti atau mengusir. Nah, belajar daripada pengalaman-pengalaman seperti itu, maka syariat Nabi Muhammad dibuat sedemikian humanis, dibuat sedemikian fleksibel. Nanti akan kita jabarkan lebih jauh. Nah, jadi baru kita bicara masalah syariat Islam itu sebenarnya memiliki komponen apa yang harus kita pelajari. Yang pertama kali adalah sejarah. Kita perlu mempelajari sejarah syariat. Syariat Islam itu bersumber dari mana? Ya, jadi syariat Islam itu tidak serta-merta hadir sebagai sebuah
kumpulan hukum yang kita lihat di sini ada Sahih Bukhari, Muslim sebanyak sekian jilid, kemudian Al-Quran yang sedemikian lengkap. Tidak demikian. Jadi sejarah syariat Islam itu memiliki sebuah keunikan, dan di balik sejarah itu memiliki hikmah yang luar biasa. Kemudian fondasi syariat Islam itu adanya di mana dan seperti apa bentuk fondasinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keutamaan fadilah. Keutamaan syariat Islam dibanding syariat-syariat yang lain, entah itu agama-agama samawi sebelum Islam maupun agama-agama yang lain itu apa, supaya membuat kita itu yakin. Betapa banyak orang yang tidak mengetahui syariat Islam dengan sempurna, kemudian ketika banyak benturan-benturan yang dia alami, dia goncang. Saya kemarin barusan saja malam-malam ada orang dari gereja Santa Monica itu, dia silaturahmi ke rumah saya, namanya Pak Tarjo. Yang ngobrol lah, biasa orang gereja sering ke rumah saya untuk sharing, gitu kan. Karena saya juga terbuka dengan mereka, saya juga biasa ngobrol sama romonya gitu. Kebetulan dia didampingi oleh salah seorang anggota security. Kok kenal dengan Pak Soleh? Dengan Pak Soleh di rumah saya. Namanya Pak Bandi kalau nggak salah. Dia orang tinggal di Bogor dulu. Setelah itu Pak Soleh cerita, setelah mereka pulang, Pak Bandi ini dulunya Islam. Kok kenapa ya? Dia cerita gini. Ya begitulah. Orang kalau syariatnya belum sempurna, kemudian dia mengalami goncangan, ya fondasinya nggak kuat, dia nggak merasa bahwa syariat Islam itu memiliki fadilah, memiliki keutamaan, gampang. Entah itu lewat perkawinan, lewat ekonomi dan lain sebagainya. Malah dulu Pak Pepen, Pak Pepen tetangga saya, Pak RT saya samping rumah saya sempat datang ke rumah Pak. Saya ditawarin jadi satpam di sana, tapi saya harus dibaptis. Bagaimana menurut Bapak? Ini kan pertanyaan konyol. Kok ditanyain ke saya gitu loh? Ini berat, saya tuh iris gitu Pak. Dia nanya, Pak, saya ini kan pengangguran, ditawarin jadi satpam, tapi saya harus dibaptis dulu. Menurut Bapak bagaimana? Kok ditanya? Kok pertanyaan begini diajukan gitu kan? Jadi saya merasa prihatin sekali. Kalau sampai yang beginian ditanyakan, ini kan berarti ada sebuah kondisi pelajaran agama yang dipelajari dia dulu itu seperti apa. Nah ini penting sekali, bahwa yang namanya fondasi syariat itu kita perlu tahu, kemudian keutamanya apa kita perlu tahu, sehingga membuat kita itu percaya diri ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Kita ngomongin sejarah syariat Islam dulu ya. Syariat Islam itu dimulai dari syariat agama-agama samawi yang sebelumnya. Jadi sebagian daripada ajaran agama Islam itu fundamental syariatnya sudah ada waktu dari zaman Nabi Ibrahim. Ajaran tauhid Islam itu adalah ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim. Sama ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam, ajaran tauhidnya sama dengan ajaran Islam. Jadi fundamental syariat agama Islam itu sudah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Buktinya adalah ya adanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim memiliki keutamaan? Karena cikal bakal daripada syariat Islam itu adalah syariatnya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Ada juga yang mengatakan 5.000 tahun sebelum Masehi. Artinya bisa 7.000 tahun yang lalu. Ya, jadi syariat Islam itu kalau ditarik ke belakang, ya contohnya kita menyembelih korban. Yaitu syariatnya siapa? Bukan syariatnya Nabi Muhammad. Itu syariatnya Nabi Ibrahim. Kita berhaji, syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Ibrahim. Gitu ya. Jadi banyak sekali syariat-syariat Islam yang sebenarnya bersumber dari sebuah ajaran yang lahir sejak 5.000 tahun yang lalu atau 7.000 tahun yang lalu pada saat Nabi Ibrahim membawa risalah tauhid, ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang mengajarkan ilmu tauhid. Kemudian Nabi Musa alaihissalam tentang tatanan masyarakat. Jadi Nabi Ibrahim syariatnya itu mengajarkan tauhid. Karena pada saat itu orang hampir semua suku bangsa yang ada di daerah Timur Tengah itu memiliki varian agama yang lucu.
yang unik, menyembahnya itu aneh-aneh. Itulah yang membuat Nabi Ibrahim akhirnya terdorong untuk mencari yang namanya Tuhan itu siapa sih, yang namanya zat Tuhan itu seperti apa, sampai dia menemukan yang namanya zat Tuhan yang dinamakan Allah. Jadi ajaran Nabi Ibrahim itu cenderung di dalamnya itu adalah tentang tauhid dan kemurnian daripada tauhid. Kemudian ajaran Nabi Musa baru tatanan masyarakat. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi punya kecenderungan pribadi yang egois, ya, saling memakan antara satu dengan yang lain, saling memusuhi, saling menghancurkan. Jadi sehingga makanya kalau kita lihat film Nabi Musa ada 10 commandment, ya kan? 10 perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong. Semuanya tentang ajaran-ajaran bagaimana berperilaku masyarakat yang baik. Dan semua yang ada 10 commandment itu juga ajaran Islam. Jadi kalau misalnya ajaran Islam ada yang mengatakan tidak boleh berbohong, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, itu bukan ajaran baru. Dalam Taurat pun begitu, gitu ya. Jadi kita perlu tahu. Nabi Daud itu termasuk, boleh dibilang dia adalah raja yang diakui pertama dalam dunia Bani Israel. Nah baru kalau Nabi Musa syariatnya itu lebih kepada tatanan bagaimana bermasyarakat. Kalau Nabi Daud lebih kepada bernegara. Karena Nabi Daud adalah sebagai raja, kemudian disempurnakan oleh syariatnya Nabi Sulaiman. Jadi kalau misalnya dalam Islam di sana diajari tentang dunia kepemimpinan, tentang bagaimana seorang imam harus bersikap, itu dalam tatanan ajaran Nabi Daud. Dalam agama Zabur pun diajarkan. Jadi bukan merupakan ajaran yang baru, hal seperti itu. Nah kemudian yang terakhir sebelum Nabi Muhammad diutus adalah Nabi Isa, tentang ajaran kasih sayang, ihsan, berbuat baik kepada sesama. Jadi fundamental ajaran agama Islam, baik itu dalam urusan tauhid, baik itu dalam urusan tatanan masyarakat, baik itu dalam tatanan bernegara, termasuk dalam kasih sayang, itu sebenarnya menyempurnakan syariat-syariat yang sebelumnya. Nah, syariat-syariat yang sebelumnya, walaupun mereka membicarakan hal itu semua, tapi memiliki kecenderungan yang lebih daripada yang lain. Ya, seperti Nabi Isa, ajaran Nasrani itu lebih menekankan kepada urusan kasih sayang. Nabi Daud lebih kepada urusan bernegara. Nabi Musa lebih kepada urusan bersosial yang baik, berperilaku antar sesama yang baik. Nabi Ibrahim tentang masalah tauhid. Islam semua. Jadi Islam mengcover semua dan menyempurnakan dengan lebih baik lagi agar dapat diaplikasikan, didesain sedemikian rupa agar mudah diikuti oleh umatnya kemudian. Jadi syariat agama Islam itu fundamentalnya dimulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai mau atau menjelang dilahirkannya Nabi Muhammad. Nah setelah itu baru sejarahnya itu dimulai dari kehidupan Rasulullah sampai salafus saleh. Salafus saleh ini adalah para sahabat dan tabi'in. Tabi'in ini adalah orang yang sempat melihat Rasulullah ketika mereka masa kanak-kanak. Nah ini dimulai dengan syariat pra-kenabian. Jadi sebelum Rasulullah itu kan diangkat menjadi nabi, usia beliau umur 40 tahun. Sebelum beliau diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Sebelumnya itu Rasulullah sudah mengamalkan ajaran yang namanya ajaran Nabi Ismail. Yang tidak sama dengan ajaran yang disyariatkan oleh orang Quraisy yang menyembah berhala. Jadi kenapa dikatakan bahwa yang namanya ayat pertama datang pada tanggal 17 Ramadan, begitu kan ya? Artinya Pak, bulan Ramadan ada semenjak zaman Nabi Muhammad sebelum diangkat Nabi dan Rasul. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, jauh sebelum itu yang namanya bulan Ramadan sudah ada. Dan di bulan itu umat Quraisy pun melakukan ibadah puasa. Hanya puasanya tidak seperti puasanya kita, yang dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu kan puasa syariatnya Nabi Muhammad. Tapi puasa syariatnya sebelum Nabi Muhammad ada.
Ada yang puasa 2 hari 2 malam berturut-turut, ada yang puasanya 1 hari 1 malam, nggak ada yang standar. Nah, salah satu puasa yang masih disunnahkan oleh Nabi Muhammad dari umat-umat yang sebelumnya adalah puasa Daud. Jadi umat Quraisy pada saat itu pun banyak yang melaksanakan puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Ya, itulah salah satu syariat Nabi Daud yang masih dilestarikan oleh Nabi Muhammad dan menjadi bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau yang namanya puasa Daud itu kan susah, Pak. Sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Wah, orang bisa kelojotan itu kalau nggak niat banget. Makanya Nabi Muhammad mengatakan bahwa cukup puasa wajibnya di bulan Ramadan saja selama 1 bulan. Puasa sunnahnya ada Senin Kamis. Selain itu ada puasa-puasa yang lain, silahkan, itu pilihan. Kalian mau melakukan silahkan, situ fadilahnya banyak. Enggak ya enggak apa-apa. Yang penting yang wajib selama bulan Ramadan tidak ditinggalkan. Jadi waktu Rasulullah mendapatkan wahyu pertama tanggal 17 Ramadan, itu beliau dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi yang namanya iktikaf pada saat itu karena belum ada masjid, jadi Rasulullah melakukannya itu di gua. Mungkin zaman sekarang namanya bertapa. Saat itu bahasa Arabnya disebut at-tahannus. At-tahannus itu artinya apa? Atau khulwah. Khulwah itu menyingkirkan diri dari keramaian, kemudian dia menyepi dan melakukan pertapaan. Jadi itu adalah syariat. Jadi kalau kita bicara masalah iktikaf, fundamental iktikaf itu sudah dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Dan itu syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Ismail. Hanya saat itu iktikafnya itu benar-benar. Jadi kalau iktikaf yang gaya Rasulullah itu kan minimal. Kadang-kadang minimal itu 20 hari, 10 hari terakhir selama bulan Ramadan. Tapi sebelum itu Rasulullah itu sebulan penuh pun sering melakukan iktikaf. Nah, cuma karena beliau tahu bahwa umatnya itu memiliki banyak kelemahan mental, kelemahan fisik dan lain-lain, ya sudah iktikafnya 10 hari terakhir saja. Itu pun bagi yang mau. Bagi yang malas, ya sudah, yang ganjil-ganjil saja di 10 hari terakhir. Diringankan sedemikian rupa. Pilihannya itu banyak. Kalau mau iktikafnya iktikaf yang boleh dibilang kelasnya kelas pendekar, ya 30 hari berturut-turut, nggak usah keluar masjid. Jadi Rasulullah sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, setiap bulan Ramadan melakukan tahannut di Gua Hira selama sebulan penuh. Jadi yang namanya Siti Khadijah itu sering mengantarkan makanan. Paling Rasul itu keluar gua sebentar, ngambil makanan, setelah itu baru masuk lagi. Yang lebih sering Siti Khadijah mengantarkan makanan ke Gua Hira. Itu jauh sebelum beliau diangkat oleh Nabi dan Rasul. Bayangkan Rasulullah menikah umur 25 tahun. Selama 25 tahun sampai dari usia 25 tahun sampai 40 tahun, artinya selama 15 tahun Rasulullah rutin melakukan tahannut di Gua Hira selama 9 penuh pada bulan Ramadan. Dan Siti Khadijah selalu membawakan makanan. Berarti ini adalah tradisi yang ada sebelum Rasulullah diutus sebagai Nabi dan Rasul. Ini adalah tradisinya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, yang tidak sama dengan tradisinya Bani Quraisy pada saat itu. Kemudian syariat Rasulullah. Nah, Rasulullah itu setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, baru dia mengkoreksi ajaran-ajaran sebelumnya secara bertahap. Puasanya dibenerin, sholatnya, gerakannya. Yang namanya gerakan sholat, mohon maaf Pak, yang namanya gerakan sholat, sujud, ruku dan lain-lain pada saat itu pun sudah ada, cuman nggak tertib. Kita sekarang kadang-kadang suka melihat itu di berita di internet. Hati-hati, ada ajaran baru dari Syria, ya kan? Mirip Islam, rukunya mirip Islam, sujudnya mirip Islam. Kemudian bacaan-bacaan yang dibaca itu bahasa Arab. Nah, ini kekonyolan ini informasi yang konyol. Mereka melakukan tata cara ibadah itu jauh sebelum Islam lahir. Mereka sudah melakukan sholatnya seperti itu. Hanya bentuknya saja rukuk, sujud, tapi jumlahnya, apa yang dibaca dalam sujud, walaupun sama-sama bahasa Arab, beda. Jadi kalau orang bilang hati-hati, ini dia mau mendekati seolah-olah itu adalah Islam. Nah, ini informasi, ini pembodohan ini. Ya, ini pembodohan. Ya, orang-orang Ortodoks Syria memang ibadahnya seperti itu. Mereka pun mengatakan itu sholat. Karena istilah sholat,
terminologi sholat, itu orang-orang Quraisy pun sebelum datangnya Islam, yang namanya berdoa, yang namanya menyembah berhala, mereka mengatakan itu juga sholat. Jadi kalau sekarang ada gerakan, mari kita murnikan Islam, nggak usah pakai istilah sembahyang, karena itu istilah Hindu, misalnya kan, itu istilah Jawa. Kita menggunakan istilah sholat, oh salah sampean. Sholat itu bukan bahasa Islam. Sebelum Islam orang itu sudah menggunakan istilah sholat. Sebelum Islam datang juga orang sudah menggunakan istilah haji. Sebelum Islam datang pun orang sudah menggunakan istilah saum. Bukan barang baru. Islam datang menyempurnakan. Jadi Islam apa? Islam tidak ngotak-ngatik yang namanya casing ibadah. Yang penting adalah inti kontennya. Mau dibilang sembahyang, masjid mau dibilang langgar, Allah mau dibilang Tuhan, ya terserah. Zat yang kita sembah pun sama, mau kita bilang Tuhan, mau kita bilang Allah, sama saja kok. Zat yang kita agungkan dan zat yang kita sembah, selesai. Gitu ya. Karena Allah pun sebenarnya merupakan sebuah sebutan yang diambil dari kata-kata ilah. Ilah itu artinya Tuhan. Jadi jangan kita ini terjebak dengan casing-casing agama yang akhirnya hanya menjauhkan kita dari substansinya. Makanya perlu kita mempelajari sejarah. Insya Allah kalau kita belajar tentang sejarah syariat, kita nggak tersesat. Yaitu syariat pada masa Rasulullah. Kemudian syariat pada masa sahabat. Yang namanya syariat pada masa sahabat itu berhenti pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Karena setelah itu yang namanya Muawiyah tidak termasuk dalam kategori khulafaur rasyidin. Yang namanya kekhalifahan yang dikategorikan masuk ke dalam kekhalifahan khulafaur rasyidin berhenti pada saat zaman khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Setelah itu kekhalifahan yang dipimpin oleh Muawiyah, kemudian oleh Yazid, kemudian oleh Muawiyah bin Yazid dan seterusnya sampai khalifah yang dikatakan khalifah Bani Umayyah selama hampir 135 tahun, kemudian dilanjutkan dengan khilafah Abbasiyah hampir sekitar 500 tahun, kemudian dilanjutkan dengan khilafah Bani Umayyah di Andalus selama hampir 700 tahun, kemudian dilanjutkan dengan banyak khilafah yang lain termasuk yang terakhir sebelum Saudi Arabia berdiri adalah khilafah Utsmaniyah di Turki. Jadi sebenarnya itu adalah kelanjutan di mana yang namanya kekhalifahan sahabat itu berhenti pada saat zaman para sahabat. Kemudian baru zaman tabi'in. Nah, pada zaman tabi'in barulah diletakkan fondasi syariat. Kenapa pada zaman tabi'in? Karena orang yang menyusun bahan-bahan tentang agama itu berhenti di para sahabat. Para tabi'in sudah tidak lagi menulis hadis, sudah tidak lagi, dia hanya mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh bapak-bapaknya. Gitu ya. Jadi yang namanya fondasi syariat, yang namanya tentang hukum fikih fundamental belum jadi hukum fikih. Belum jadi hukum fikih, tapi fundamental fikih, logika fikih dan usul fikih itu baru dimulai pada zaman tabi'in. 100 tahun setelah Rasulullah hijrah. Jadi bisa dibayangkan antara 90 sampai 80 tahun setelah Rasulullah wafat baru orang berpikir bagaimana caranya membuat fondasi syariat. Belum menjadi hukum yang namanya hukum fikih, belum ada. Ya, setelah zaman Rasulullah dan para salafus saleh kemudian dilanjutkan dengan sejarah pembentukan madhab. Nah itu baru yang namanya madhab itu sampai zaman tabi'in belum ada. Pertama adalah madhab Hanafi. Jadi kalau diurutkan ini sesuai dengan usia mereka. Jadi yang namanya Imam Abu Hanifah itu dimasukkan ke dalam kategori tabi'ut tabi'in. Jadi yang namanya Imam Abu Hanifah sempat melihat sahabat waktu Imam Abu Hanifah masih kecil. Jadi Abu Hanifah itu lahir pada tahun 80 Hijriah, 70 sekitar 65 tahun setelah Rasulullah wafat. Dia tidak melihat Rasulullah, tapi dia sempat melihat sebagian kecil sahabat Rasulullah ketika Imam Abu Hanifah masih kecil. Tetapi dia belajar agama dari para tabi'in, yaitu murid daripada sahabat. Jadi yang paling dekat
yang paling dekat fundamental syariah itu adalah syariatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Abu Hanifah beliau lahir di Kufah, tetapi wafatnya di Baghdad. Kemudian berikutnya adalah Imam Malik. Imam Malik ini hanya berselisih 13 tahun kelahirannya. Jadi hidup hampir sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Hanya saja Imam Malik ini lahirnya di Madinah dan wafatnya pun di Madinah. Imam Malik tidak pernah keluar dari Hejaz. Tapi Imam Abu Hanifah, walaupun beliau lahir di Kufah dan meninggal di Baghdad, tapi sering mengunjungi Hejaz ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Nah, makanya kenapa syariat Imam Abu Hanifah itu cenderung, kalau kita lihat, cenderung fleksibel. Ya, jadi kalau kita lihat kenapa Imam Abu Hanifah itu madhabnya cenderung fleksibel. Kenapa? Karena beliau tidak lahir dan besar di Madinah atau di pusat Islam. Beliau lahir dan besar jauh di luar pusat Islam. Jadi beliau berislam sesuai dengan kondisi masyarakat yang jauh dari pusatnya Islam. Makanya kenapa syariatnya Imam Abu Hanifah itu jauh lebih fleksibel, jauh lebih lentur. Imam Malik rada saklek, Imam Malik rada-rada dekat dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah, dari mulai lahir sampai wafat beliau di Madinah. Lahir dan wafat di pusatnya Islam. Hanifah, madhab Hanafi. Jadi imamnya Imam Abu Hanifah, kemudian dinisbahkan nama madhabnya madhab Hanafi. Imam Malik Maliki, Syafi'i Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menjadi Hambali. Jadi nama madhabnya itu mengikuti nisbahnya mereka. Kemudian baru madhab Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini lahir di Mekah, tetapi beliau ini besarnya di Baghdad, sehingga beliau ini banyak belajar dari Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi Imam Syafi'i ini termasuk salah seorang murid daripada Imam Abu Hanifah, walaupun beliau juga sempat belajar dengan Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ini kajiannya lebih lengkap. Karena apa? Beliau lahir belakangan. Dia belajar dari kekurangan yang ada dalam madhab Imam Abu Hanifah dan madhabnya Imam Malik. Nah, apakah ketika mereka bertiga ini hidup kemudian mereka mendeklarasikan madhab? Tidak. Yang mendeklarasikan itu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Syafi'i. Itu pada para pengikutnya, kemudian mereka berkelompok. Kemudian yang terakhir adalah madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Ahmad bin Hanbal ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Kalau kita mengkaji Imam Syafi'i, nah kenapa pada Imam Syafi'i juga banyak diikuti oleh orang-orang yang lebih banyak daripada umat Islam yang lain. Kenapa? Imam Syafi'i memiliki keunikan dalam dirinya. Pertama, beliau ini lahirnya di Gaza, tapi dibesarkan sebagai remaja itu di Mekah. Tapi belajar di Baghdad, tetapi beliau mengajarkan ilmunya di Mesir. Sehingga dalam kitab Imam Syafi'i di sana ada yang namanya Al-Qaulul Qadim, ada yang namanya Al-Qaulul Jadid. Ada yang namanya buku lama, ada yang namanya buku baru. Buku lama itu adalah buku yang beliau susun, beliau karang ketika beliau masih tinggal di Baghdad. Kemudian buku yang terakhir adalah beliau susun ketika beliau tinggal di Mesir. Nah, kadang-kadang hukumnya itu saling melengkapi atau mengkoreksi. Sehingga pada Imam Syafi'i ini banyak lebih mudah diterima oleh umat Islam di belahan dunia manapun karena fleksibilitas madhab Imam Syafi'i yang tercermin dari sejarah hidup dia yang boleh dibilang lebih lengkap daripada imam-imam yang lain. Beliau lahirnya di Gaza, Palestina, kemudian dibesarkan di Mekah, ngilmunya di Baghdad, kemudian ngajarnya di Mesir. Kemudian dilengkapi oleh imam berikutnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah termasuk cikal bakal orang-orang sufi. Itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kemudian baru tentang pembentukan sub-madhab. Jadi ini adalah madhab utama nih. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Nah, di bawahnya lagi nanti ada sub-sub madhab yang lain. Ini berakhir pada zaman kekhalifahan Abbasiyah kira-kira tahun 500 Hijriah dan kejatuhan Baghdad.
Karena pada saat itu Baghdad diserang oleh yang namanya Kubilai Khan, bukan Kubilai Khan, Genghis Khan. Diserang oleh yang namanya Genghis Khan dari Mongol. Hampir semua buku, karena pada saat itu Baghdad menjadi mercusuar ilmu, bukan hanya ilmu agama. Jadi hampir seluruh buku di perpustakaan di Baghdad ini dibakar. Kemudian yang tidak dibakar dibuang ke Sungai Tigris. Sehingga Sungai Tigris pada saat itu selama bertahun-tahun airnya menjadi hitam, baik oleh arang karena bakaran ilmu maupun tinta. Ilmu pada saat itu musnah. Ilmu agama, ilmu apapun, semua ilmu yang dikreasikan selama 500 tahun oleh para sarjana-sarjana muslim hilang di sini. Sehingga inilah akhir daripada masa ijtihad para ulama. Pada saat itulah setelah kejatuhan Baghdad muncul yang namanya taklid. Jadi sampai sekarang, jadi yang namanya apa yang kita yakini sekarang itu merupakan taklid saja setelah kejatuhan Baghdad. Sudah. Yang ada sekarang tinggal sub-madhab. Inilah kira-kira tentang sejarah syariat Islam. Yang coba kalau kita belajar syariatnya lebih karena kita nanti kepada kajian tasawuf, otomatis sejarah hanya selintas saja. Tapi paling tidak kita tahu. Kira-kira beginilah sejarah syariat. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Minggu depan kita memulai tentang masalah fondasi Islam, fondasi syariat Islam. Mudah-mudahan nanti pada Isya kalau mau ada yang bertanya silahkan dilanjutkan. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.